Ya, Halo, halo. halo, Akhirnya terjoin. akhirnya. Ya, ya, gimana kabarnya? Gituan baik. Wow, luar biasa. Oke, sebelum mulai kita doa dulu aja ya, biar semakin diurapi oleh Tuhan. Iya, iya, iya. Oke, Koko pimpin doa ya. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui IG Live ini, biarlah perbincangan saya dengan Alda malam hari ini dapat menjadi berkat dan bisa memuliakan namamu. Urapi kami, urapi koneksi, supaya IJLF ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Yes, wow, luar biasa. Thank you, bisa join di Ya, ya, IJLF. ya. Oh gitu. Ya, Ya, aktivitas apa shalom. sekarang? Ya kok, Aktivitasnya apa? aktivitas sekarang kerja juga sih. Kerjanya apa ini? Kerjanya di bidang elektronik gitu. Boleh di sekalian promosi mungkin nanti Oh, penontonnya yang iya butuh kan? atau Ya, ya, ya. ya. Nah, boleh tahu kan apa kamu izinnya ini namanya MUA ya, make up juga Ya, ya. ya. Aku juga Hmm, salah satu makeup artist di Surabaya. yes, wow. Kalau butuh-butuh dihubungi langsung aja. Oh, Mungkin ya, ya, mungkin ya. dapat gratis ya. Oh, boleh nanti gratis kalau mau. Hmm, ya. Gimana apa pandemi ini dari make up Ya, artist nih? pandemi ini puji Tuhan sih kok, make Hmm. up-nya berhenti total ya, puji Tuhan banget gitu. Oh, Tapi gini ya, make up-nya ini kan memang berhenti total gitu, tapi Tuhan tuh pasti kasih berkat di lainnya gitu loh. yes. Dan Oh, banyak hal yang aku dapetin juga sih selama pandemi ini berlangsung ya kan. iya. Wow. Sekalipun apa make upnya sepi tapi bisa bersyukur ya. Wah, luar Oh biasa ya. harus, harus tuh. Iya. Itu kuncinya. Nah, kok bisa seperti itu? Gini sih, aku tuh punya satu prinsip gitu ya. Masalah itu pasti ada gitu. Hidup ini kan memang nggak ada yang namanya mudah gitu. Cuman lebih nggak mudah lagi kalau kita itu bersungut-sungut gitu. Masalah itu ada untuk kita itu berusaha hadepin kayak gitu. Jadi Wow. uh, kalau dibilang hidup itu susah, hidup itu sangat-sangat susah lah ya. Nggak ada hidup itu gampang gitu. Mungkin kita lihat teman-teman tuh kayak masa-masa pandemi ini mungkin kayak oh mereka kok masih tetap happy ya, keuangan mereka kok masih tetap stabil, mungkin kayak gitu. Kita lihat beberapa orang gitu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang sebelum-sebelumnya mereka alami gitu. Karena nggak mungkin hidup ini kan selalu mulus gitu kan. Jadi Iya. pasti ada yang namanya up and down gitu. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, boleh tahu nggak ada kisah yang membuat kamu benar-benar bisa bertahan mengucap syukur sekalipun masa-masa yang sulit ini? Ya, ada sih. Jadi Ya. kalau dibilang masa-masa yang sulit aku kenapa bisa bersyukur itu sebenarnya banyak ya dari pengalaman kisah-kisah dari aku kecil gitu ya kan. Dari keluarga aku yang awalnya aku kecil itu berada gitu terus tiba-tiba harus bangkrut gitu terus akhirnya Tuhan naikkan lagi jadi karena banyak level-level gitu ya aku alami yang keluarga aku ini alami sehingga masalah apapun gitu ya kan puji Tuhan juga kita akhirnya bisa menghadapi itu semua gitu karena ya masalah-masalah yang sebelumnya kita sudah alami itu sih. Ya, bisa dikisahkan mungkin yang mau di-sharingkan tentang kebaikan Tuhan sehingga bisa membuat Alda benar-benar ya, aku bilang sih bisa dewasa rohani ya, bisa mengucap syukur di tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Iya, iya, iya. Oke. Jadi sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya, mungkin ada beberapa Hmm. yang belum kenal juga. Jadi perkenalkan nama aku Stefani Renalda Mulia. Teman-teman bisa panggil aku Alda. Jadi aku mau men-sharingkan sedikit pengalaman atau kisah perjalanan aku yang membuat keluarga aku ini semakin lama itu semakin bisa kuat gitu. Ini kisah yang mama aku alami gitu ya. Dan di kisah ini aku dan keluarga aku juga mendapatkan banyak banget pelajaran, banyak banget kisah-kisah yang akhirnya kita tuh menyingkapkan kayak waduh Tuhan tuh luar biasa banget ya, waduh Tuhan tuh baik banget ya di tengah masalah ini gitu.
Jadi aku mau sedikit menjelaskan dulu penyakit apa yang didiagnosa oleh mama aku gitu ya. Mungkin nggak bisa detail banget, cuman ini aku jelasin yang dokternya jelaskan dan beberapa yang aku baca dari artikel gitu. Jadi mama aku itu didiagnosa penyakit aneurisma otak. Aneurisma otak itu apa sih? Aneurisma otak itu pembesaran atau penonjolan pembuluh darah pada otak yang mengakibatkan melemahnya dinding pada otak gitu, dinding pembuluh darah pada otak. Nah, ketika aneurisma ini membesar dan pecah itu bisa mengakibatkan yang namanya pendarahan otak dan kerusakan pada otak. Nah, aneurisma sendiri ini biasa dialami oleh wanita yang berusia 40 tahun ke atas. Penyebabnya itu banyak banget ya. Yang pertama itu biasanya orang yang menderita hipertensi atau yang memiliki riwayat darah tinggi. Terus wanita yang berusia 40 tahun. Dan terutama wanita yang sudah mengalami masa-masa menopause seperti itu. Dan bisa juga ini penyakit yang diturunkan kayak gitu. Karena mungkin ada juga warisan ya dari keluarga yang pernah mengalami penyakit ini. Jadi mama aku itu didiagnosa penyakit ini tuh setelah dokter menyarankan melakukan tindakan CT scan gitu. Jadi mama aku ini sakitnya sebelum pandemi ini ya, Bu ya. Oh Jadi iya ya. aku menceritakan ini sebelum pandemi ini gitu. Jadi mama aku tuh sakitnya pagi sekitar jam 7 atau jam 8 aku lupa karena sudah panik dan nggak sempat lihat jam pada saat itu. Sakitnya pagi sih. Jadi mama aku tuh bangun-bangun tidur, terus maaf ya, mama aku muntah-muntah gitu, dan bilangnya pusing kepalanya gitu. Nah, mama aku ini sebenarnya tipe orang yang bukan gampang banget kayak, ayo sakit terus ke dokter gitu, enggak sih, lebih kayak ke arah sakit sedikit ya diminumin obat aja gitu. Jadi biasanya kalau pusing cuma diminumin obat sakit kepala dan itu sudah sembuh gitu. Jadi kita satu keluarga yang ngerasa kayak, oh baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Nah, malam itu kita bahkan masih bisa pergi jalan-jalan, masih bisa ngobrol dan bercanda-canda gitu. Tiba-tiba paginya itu nggak ada angin, nggak ada hujan, der gitu kan, ada masalah gitu. Ya kan? Yang sebelumnya kami juga mengalami beberapa masalah gitu. Dan akhirnya belum selesai juga waktu itu ditambahin lagi ini gitu. Puji Tuhan banget gitu kan, luar biasa gitu. Jadi akhirnya kita memanggil ambulans karena mamaku nggak bisa jalan gitu ya ke mobil. Dan waktu itu ada dokter juga yang datang ke rumah. Terus sampai di rumah itu dokter langsung suntik gitu. Habis dokter suntik itu dokter menyarankan untuk langsung dibawa ke rumah sakit gitu pagi itu. Jadi akhirnya kita membawa Mama Alda ke rumah sakit gitu. Sampai di rumah sakit itu ditaruh di UGD untuk melakukan periksa lab untuk darah dan lain-lain gitu. Sebenarnya untuk gula darah, terus tekanan darah dan lainnya tuh stabil, bagus sih, nggak ada masalah kayak diabetes atau lain-lain tuh puji Tuhan bersih gitu. Nah waktu itu akhirnya dokternya bilang karena sering pusing, akhirnya dokter menyarankan untuk melakukan tindakan CT scan itu tadi gitu. Setelah tindakan CT scan-nya keluar, akhirnya dokter bilang ini mama saya tuh mengalami pecah pembuluh darah yang harus segera langsung ditangani pada saat itu. Nah, pada saat itu kita juga lagi galau nih karena yang pertama kalau pakai BPJS itu harus dirujuk lagi ke rumah sakit lainnya gitu. Nah, pada saat itu dokter menyarankan untuk aduh nggak bisa nih kalau harus dirujuk lagi ke rumah sakit lain karena ini ternyata sudah pecah di dalam gitu kan, pembuluh darahnya udah pecah di dalam jadi nggak bisa gitu. Itu pun aja harus langsung pindah ke ruangan yang lebih intensif gitu pada saat itu. Jadi mamaku dari UGD itu langsung dinaikkan ke ruangan IMC. IMC itu sejenis ICU gitu, cuman nggak separah ICU ya kalau bisa dibilang, cuman tetap ada monitor, perawat khusus dan dokter khusus juga pada saat itu. Nah, pada saat itu dokter spesialisnya datang jelasin tentang penyakit yang diderita yang Alda jelasin sebelumnya ini. Gitu kan, terus dokter menyarankan untuk melakukan tindakan DSA pada saat itu untuk melihat sejauh apa atau separah apa pecah pembuluh darah yang di dalam otaknya tadi. Jadi setelah selesai semuanya, dokter ngecek, aduh iya ini ternyata itu pecahnya itu lebih dari satu gitu. Dan harus segera melakukan tindakan operasi gitu pada saat itu. Dan melakukan tindakan operasi yang bikin kaget itu sebenarnya biayanya ya yang luar biasa mahalnya gitu. Pada saat itu biayanya itu kalau bisa dibilang sekitar 500 juta yang harus disiapkan, itu belum biaya untuk pemindaian kamar ya. Habis dari ruang operasi kan nggak mungkin langsung ke kamar biasa, harus ke ruang ICU dulu pada saat itu. Itu kaget kan harganya segitu gitu. Dan karena kita juga belum
istilahnya belum join asuransi itu 1 tahun, jadi masih ada masa tunggu pada saat itu gitu kan. Terus akhirnya setelah selesai tindakan DSA, dokter bilang nanti ini 5 hari ke depan pasti Mama Alda tuh stroke gitu. Makin bingung dong pada saat itu gitu. Dan sebenarnya pada saat-saat itu tuh aku juga ngerasa hatiku tuh kosong, kayak ya aku pelayanan, aku berdoa ya berdoa pastinya. Cuman aku ngerasa kayak aduh, aku ini kosong gitu di dalam hati gitu ya. Kayak ngerasa ya itu cuma rutinitas, kayak saat teduh cuma rutinitas, pergi ke gereja, pergi pelayanan juga rutinitas, semua yang aku lakukan adalah rutinitas gitu. Karena aku juga melakukan semuanya itu dalam 1 hari cukup padat ya aku ya. Jadi sampai aku ngerasa kayak ya ampun, aku ini butuh dibaharui, butuh yang namanya disiram-siram juga gitu loh. Tanpa aku sadari ternyata aku ini kosong gitu ya. Aku datang ke Tuhan ya cuman sekedar doa gitu, bukan karena rindu datang, bukan karena ingin berterima kasih gitu. Tapi pada saat di rumah sakit itu, puji Tuhannya, mamaku tuh pribadi yang aku bisa bilang kuat banget ya dalam hal agamanya, kerohaniannya juga. Justru mama aku tuh yang menghibur kita sih bisa dibilang gitu. Padahal dengan kondisi yang pada saat itu tuh mamaku udah lupa ya siapa dirinya gitu. Kalau ada siapa yang datang itu sudah lupa kayak gitu. Sampai kita semua bingung gitu ya. Aku pun sampai bertanya gitu, Tuhan kenapa sih kok kayak gini gitu, kejadiannya kok secepat ini gitu, sampai kita sendiri tuh nggak ada prepare sama sekali, nggak ada yang dikasih tahu dulu atau apalah gitu, tiba-tiba aja kejadian gitu. Nah, aku doanya sih seperti itu gitu. Tapi pada saat di rumah sakit itu mamaku tuh justru happy, kayak seneng banget gitu, kayak yang ngunjungin juga. Terus mamaku kayak ngerasa nggak sakit, nggak apa gitu. Mamaku juga malah seneng banget kok diajakin doa kayak gitu. Kita juga doa terus kan, siap ada tamu datang doa, apa segala macam doa gitu. Dan puji Tuhan di saat di rumah sakit itu justru aku lebih memahami sih arti yang namanya sebuah keluarga kayak gitu. Apa itu arti yang sebuah keajaiban Tuhan gitu ya. Mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkan gitu ya, mama aku sakit gitu, mungkin aku nggak tahu gitu loh bahwa ternyata Tuhan tuh sangat-sangat luar biasa gitu. Tuhan tuh luar biasa dahsyatnya, luar biasa hebatnya gitu. Sampai aku tuh kayak mikir ya ampun luar biasa banget gitu ya Tuhan ini. Sampai kalau dibilang kayak kata-kata itu nggak nyampe gitu loh, saking luar biasanya gitu loh. Dan kalau dibilang keluarga aku tuh sebenarnya mengalami banyak mukjizat ya yang Tuhan kasih gitu, melalui berkat lah, kesehatan dan lain sebagainya gitu, banyak banget gitu. Tapi yang kali ini tuh bener-bener bikin kayak tersentuh banget gitu ya kan. Nah, pada saat itu yang bisa kita lakukan ya kan, aku sebagai anak, pupuku juga sebagai anak tuh cuman bisa ya berdoa, kita berserah pada Tuhan dan berusaha sebagai manusia gitu kan. Pada saat itu ternyata bener nih stroke gitu, kejadian beneran stroke gitu ya kan. Mungkin sebelum kejadian aku masih kayak happy gitu ya kan. Terus waktu pas setelah stroke itu langsung kayak aduh nggak tahan banget gitu loh. Bayangin aja lihat orang tua sendiri ya kayak disuntik. Jadi mamaku tuh banyak banget ya diinfus-infus sampai tangannya tuh bengkak banget gitu. Sampai harus dipindah ke tangan, ke kaki gitu kan. Terus akhirnya dipindah-pindah gitu. Dalam hati tuh ngerasa kayak aduh Tuhan gimana dong gitu kan kondisinya, karena papa aku kan juga sakit pada saat itu gitu kan. Nah jadi kayak double gitu masalahnya gitu, jadi agak pusing juga gitu. Pada saat itu juga usahanya nggak rame juga gitu kan, jadi juga banyak banget gitu masalah, itu nggak satu tapi langsung datang gebek gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu yang kita lakukan ya cuma kita berdoa gitu. Sampai akhirnya setiap hari setiap kita berdoa itu bukan tambah membaik hasilnya gitu ya kan. Mama aku tambah lebih lupa lagi, ditanyain dokter, ya namanya siapa gitu. Lupa, terus ini di mana? Dia bilang di rumah, padahal itu di rumah sakit gitu. Dan setiap harinya itu justru semakin hari itu semakin nggak baik kondisinya gitu kan. Akhirnya dokter itu bilang oke, minggu depan kita operasi nih untuk pemasangan coil. Jadi pada saat itu dokter memberikan 2 option. Mamaku ini mau di coiling atau di clipping. Kalau di clipping itu biasanya kata dokternya itu dibuka tempurungnya untuk dijepit gitu di pembuluh darahnya tadi. Nah kalau dibuka nih kepalanya kita kan nggak tega juga ya, karena kita memilih tindakan coiling. Tindakan coiling itu kayak pakai sejenis robot gitulah. Jadi nggak perlu pembedahan kepala. Itu akhirnya kita memutuskan tindakan coiling. Sampai baru sekitar 1 jam itu dokter menghentikan lagi gitu. Katanya banyak pembuluh darah yang terlalu tipis.
dan banyak banget pembuluh darah yang nggak bisa dimasukin, jadi harus ditunda lagi, jadi harus disemprot obat lagi supaya pembuluh darahnya buka gitu. Dijadwalkan minggu depannya lagi nih sama dokternya gitu. Setelah minggu depan dilihat juga kondisinya mamaku ini kurang membaik, jadi diundur lagi operasinya gitu. Jadi diundur-undur terus nih ya, sampai aku nih pusing gitu kan ya. Aku sampai tanya-tanya ke teman-teman aku yang dokter juga, kok ini gimana ya segala macam, ke teman-teman aku juga gitu. Tanya-tanya apakah pernah kejadian kayak gini apa enggak gitu ya. Puji Tuhan nggak ada informasi yang aku dapetin, nggak ada teman-teman aku, puji Tuhan juga teman-teman aku nggak ada yang mengalami hal yang aku alami gitu. Jadi pada saat itu ya udah berserah aja gitu. Terus sampai hari pada saat itu dokter akhirnya berani nih memutuskan untuk oke, kita operasi gitu. Nah, akhirnya mamaku operasi. Operasinya itu karena rumah sakit kita itu di Surabaya Timur, dan mamaku tuh harus dioperasinya di Surabaya Barat, jadi otomatis harus dibawa ke Surabaya Barat pada saat itu. Pada saat mamaku operasi tuh banyak sih yang nemenin, kayak saudara-saudara juga ada gitu ya kan, berikan kekuatan juga, puji Tuhan. Baru sekitar 40 menit jalan gitu ya, operasinya sekitar 40 lah, nggak nyampe 1 jam. Dokter itu sebelum operasi bilang gini sih, kalau nanti operasinya berjalan dengan lancar, kita nggak akan panggil gitu. Tapi kalau nanti sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat operasi, ya otomatis nanti salah satu keluarga dipanggil gitu. Nah, akhirnya pada saat itu sekitar baru berjalan 40 menit gitu, belum ada 1 jam, dokter itu keluar gitu, kita dipanggil gitu. Nah, puji Tuhan aku yang disuruh maju gitu kan, aku yang disuruh ke ruang operasinya gitu. Waktu itu aku masuk ruang operasi gitu ya, yang waktu itu ada sedikit drama gitu ya, drama gitu. Jadi aku disuruh masuk gitu, terus aku digandeng nih sama dokternya untuk masuk ke ruang operasi, karena ada banyak bilik gitu kan. Dimasukin ke ruang operasi. Terus waktu itu aku ingat banget ya, aku lihat itu mama aku tuh diselang gitu ya, segala macam gitu. Terus tak jantungnya tuh nggak ada, jadi lurus gini loh, ya kan. Nah berarti tuh dalam hati pikiran tuh pasti aduh jalan gitu kan, ya kan, pasti nggak ada gitu, udah nggak aman gitu, apalagi dokternya kayak gandeng-gandeng segala macam gitu. Waduh, apalagi nih gitu. Aku langsung nangis sih pada saat itu, nggak berpikiran mama aku tuh sembuh atau mama aku tuh dapat mukjizat, tuh nggak kepikiran sama sekali. Yang aku bikin, waduh udah lewat nih, udah jalan gitu kan. Terus akhirnya dokternya tanya gitu kan, kenapa kok nangis? Gitu. Aku nangis tuh sampai sesak nafas gitu. Sampai sama dokter suruh duduk, dikasih minum, suruh tenang dulu gitu kan. Ternyata dokternya ngasih tahu bahwa saya ini baru operasi ya kan. Saya sudah ribuan kali operasi gitu, bahkan jutaan kali, dan baru kali ini saya lihat kondisinya sangat membaik dan otaknya pulih dengan maksimal gitu, seperti otak baru gitu. Pada saat itu aku langsung tambah makin nangis sejadi-jadinya gitu kan, karena aku nggak nyangka banget gitu loh, wah Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Sebelumnya itu aku bilang sih sama dokter, sama aku juga gitu, bilang kayak gini, dok saya ini nggak jadi operasi gitu, sebelum operasi ya, sebelum masuk ruang operasi gitu. Terus dokternya bilang, loh ini mau operasi bu, kita mau berangkat operasi gitu. Mama aku bilang kayak gini, enggak dok, saya nggak operasi, kata Tuhan Yesus saya nggak operasi gitu. Nah mama aku tuh ingat pada saat mama aku doa, mama aku tuh ingat kayak ada sesosok gitu ya, sekitar 13 orang gitu ya kan, datang gitu. Ini pada saat berdoa sih, pada saat itu 13 orang datang. Aku tuh ceritanya tuh kayak bule-bule gitu ya kan, banyak jenggot apa segala macam gitu. Terus mama aku bilang, satu orang ini di depan mama aku gitu, bercahaya. Mama aku nggak bisa lihat mukanya seperti apa ya, cuman dia ngulurin tangannya gitu ke kepala mama aku dan bilang tidak ada operasi, seperti itu. Wow. Jadi mama aku bilangnya seperti itu gitu. Nah tapi aku bilang kayak aduh mamaku ini ngaco gitu, karena memang ngaco kan, kayak ditanyain namanya siapa, Yunisara bilangnya kayak gitu. Terus ditanya lagi namanya siapa gitu, dia inget tuh artis-artis gitu, nggak inget siapa dirinya gitu. Ditanyain tamu yang datang siapa, nggak inget. Terus dia malah ingetnya kayak dokter itu temenku gitu, padahal bukan gitu kan. Semakin hari itu semakin nggak stabil pokoknya gitu. Terus akhirnya selesai itu ternyata mamaku dapat mukjizat itu tadi gitu. Sampai dokternya pun juga kayak berkaca-kaca, susternya berkaca-kaca gitu. Bayangin aja kita itu di rumah sakit udah kayak penghuninya ya, sampai aku tuh hafal shift dokter, shift suster gitu kan. Satpam kenal semua, karena mamaku di sana itu sekitar 23 hari kayak gitu. Jadi kita itu sampai nginep di rumah sakit itu 23 hari gitu kan.
saat kita berdoa yang kita dapat itu sebagai manusia dong, kadang itu kan pengen yang baik-baik gitu ya, aduh pengen yang sembuh, pengen jangan sampai operasi nih Tuhan gitu. Tapi pada saat itu aku juga sebagai manusia kayak, waduh aku ini sudah berdoa gitu kan, tapi kok hasilnya tuh malah mamaku tuh nggak membaik, malah mamaku tuh drop banget kondisinya gitu. Tapi ya balik lagi gitu, kalau saat kita bimbang gitu kan, hidup itu sebuah pilihan ya. Kalau kita mau percaya ya percaya aja sih, mamaku tuh selalu bilang kayak gitu. Tapi kalau mau bimbang ya sudah bimbang terus gitu ya. Hasil yang kamu dapatkan nggak ada ketenangan, nggak ada rasa damai gitu. Tapi satu sisi juga aku kan secara manusia pasti memandang dengan mata gitu ya kan. Jadi kok kayak, aduh Tuhan, aku ini doa kok jawabannya seperti ini gitu. Aku ini berdoa tapi kok malah memburuk gitu. Aku berdoa kok nggak ada sesuatu yang membaik, sesuatu hal yang kayak aku wow banget gitu ya kan. Sampai akhirnya mamaku harus dioperasi dan mamaku sampai itu sudah metot gitu loh. Sudah metot mulutnya, tangannya nggak bisa digerakkan dan dokternya bilang ini kalau sembuh pun tetap miring gitu mulutnya gitu, tangannya juga tetap susah digerakkan dan itu harus terapi gitu. Pada saat itu dokternya bilang kayak gitu. Tapi puji Tuhannya benar, saat Tuhan itu menyembuhkan ya, saat Tuhan itu memberikan mukjizat itu tidak mungkin kurang satupun gitu, tidak mungkin ada istilahnya kecacatan gitu ya, tidak mungkin ada rasa kekurangan gitu. Puji Tuhan banget gitu ya, sampai jebakan itu normal semua gitu loh, otaknya normal, terus mulutnya yang miring jadi lurus lagi gitu, dan semuanya itu jalan sesuai apa yang mama aku alami sebelumnya gitu. Jadi dokternya bilang ini otak yang baru gitu, bahkan mama aku ini kan disemprotin obat segala macam gitu. Nah pada saat itu waktu pas disemprotin obat itu dokternya bilang kayak, aduh ini pembuluh darahnya itu cuma sempit nih gitu, megarnya itu sedikit gitu. Jadi dokternya memberikan perumpamaan kayak misal pembuluh darah manusia itu harusnya sejempol, nah mama Alga itu cuma sekelingking aja gitu kan, jadi jauh banget gitu ya kan ukuran normalnya gitu. Tapi puji Tuhan pada saat dokter melakukan tindakan operasi tadi dan dilihat loh pembuluh darahnya ini justru yang belum disuntik-suntik obat itu malah membaik dan hasilnya itu benar-benar kayak otak yang baru gitu. Jadi dokternya itu juga langsung nangis-nangis juga gitu ya kan, saking luar biasanya Tuhan Yesus gitu. Dan aku bersyukur banget gitu ya, di tengah masalah apapun sebenarnya, di tengah kondisi apapun, kalau kita sendiri mengandalkan kekuatan kita, yang pasti yang pertama yang kita hadapi itu stres pasti gitu. Terus yang kedua gila pasti gitu loh. Karena apa? Kita tuh nggak ada sandaran. Atau ibaratnya kita ini nggak ada fondasi yang kuat gitu loh. Pada siapa kita bersandar gitu. Kalau kita bersandar pada manusia, hasilnya pasti kecewa gitu. Kalau aku mengandalkan dokternya gitu, pasti hasilnya juga akan kecewa gitu. Karena apa? Dari awal dokternya bilang, oke saya operasi tapi mundur-mundur terus. Akhirnya aku pasti kecewa gitu kan. Saat kita mengandalkan kekuatan kita, juga pasti kita akan kecewa. Kita ngerasa bahwa kita ini nggak mampu gitu loh. Tapi kadang itu manusia itu kan kayak ngerasa, aduh nggak usah datang ke Tuhan dulu deh, cari solusi dulu deh. Nah, itu yang aku alamin kemarin gitu. Kenapa aku merasa aku ini kosong? Karena aku mengandalkan apa yang aku mampu gitu. Aku mengandalkan pikiran aku sendiri, mengandalkan tenaga aku sendiri. Aku nggak langsung doa nih, Tuhan bantu nggak. Aku langsung tanya-tanya temen aku yang dokter. Aku langsung baca-baca artikel gitu. Sampai aku tuh lupa datang sama Tuhan gitu loh. Tapi yang pada saat itu aku ingat mama aku tuh malah datang dulu ke Tuhan gitu. Mama aku berdoa gitu, dan mama aku bilang segala sesuatu itu Tuhan tuh selalu mengizinkan gitu ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita menerima anugerah penyakit ini gitu ya kan, ya sudah berarti kita kan memang dipilih gitu ya, sudah jalani aja gitu. Tapi ya posisinya kan pada saat itu juga ya itu tadi balik lagi, aku ini nggak mengalami satu atau dua hal ya kan yang masalah yang aku hadapi gitu, tapi banyak hal yang aku hadapi sehingga aku ngerasa kayak aduh nggak mampu nih, aduh lemah banget nih kayak gitu. Dan kadang itu kayak gini ya, aku akhir-akhir ini tuh aku juga kayak merenungkan gitu, aku ini berdoa sama Tuhan gitu. Mungkin beberapa dari kita juga nggak sadar gitu, saat kita doa nih sama Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan kasih aku kerja misalnya gitu, aku pengen nih di bidang make up misalnya seperti itu ya. Nah kita berdoa supaya aku jadi make up artis yang terkenal, supaya aku jadi tukang make up yang hebat mungkin gitu.
Tapi seiring berjalannya waktu, sebenarnya Tuhan tuh ngomong gini, jangan jadi tukang makeup, misal jadi chef aja gitu, karena passionmu di chef misalnya. Tapi karena kita mengandalkan pikiran kita, dan dari pikiran kita itu kayak, aku pasti jadi mua, aku pasti jadi mua, akhirnya itu tersendat gitu. Padahal Tuhan sendiri tuh ngomong, ayo jalan ke kiri, tapi aku memaksa jalan ke kanan. Padahal Tuhan tuh sudah nunjukin gitu loh. Sama halnya kayak kemarin gitu, Tuhan tuh sudah nunjukin gitu ya, ke mama aku yang dia percaya nggak jadi operasi. Terus ada beberapa orang juga yang bilang gitu, tapi karena kita mengandalkan kekuatan kita, jadi kita ngerasa itu kayak Tuhan tuh nggak jawab doa kita, padahal no gitu. Tuhan tuh bukan tidak menjawab gitu. Terkadang Tuhan bilang, oke, tunggu dulu, belum waktunya gitu. Tapi seringkali Tuhan sudah menjawab, tapi jawaban Tuhan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi sehingga kadang itu kita berpikir bahwa belum dijawab, padahal itu sudah dijawab, cuman tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kayak gitu sih. Yes. Wah, luar biasa ini kisahmu. Wah, membuat terharu. Luar biasa ini. Wah. Sekarang kondisi Mama sudah sembuh ya? Sudah pulih? Puji Tuhan sudah pulih, bisa melakukan aktivitas. Wah, puji Itu. Tuhan. Wah, ya ini ada pelajaran yang kita dapatkan ya dari kisahnya Alda. Yang pastinya yang pertama, jangan kita mengandalkan manusia ya, andalkan Tuhan. Sebab our God is greater. Tuhan kita lebih besar dari apapun. Dari masalah, dari sakit penyakit, dari pandemi ini, dari apapun lah yang ada di dunia ini, Tuhan kita lebih besar. Ya, Kan betul. firman Tuhan juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami pergumulan juga, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mengalami bisnisnya menurun, merosot, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan akan membawa kita semua menuju ke masa depan yang penuh kemenangan ya. Yes. Nah, ketika sudah mengalami, mungkin saat itu kan ada di lembah yang begitu dalam ya, lembah yang begitu gelap ya. Nah, ketika sangat sudah dalam banget, ya, kan? Iya, sangat dalam kan, gelap, nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, terus akhirnya saat ini kan sudah mengalami proses, anggapannya keluar dari lembah itu ya, sudah di puncak lagi. Nah, apa yang Alda rasakan saat ini? Yang aku rasain yang pertama pasti bersyukur ya. Kalau dibilang bersyukur itu sangat bersyukur gitu. Sangat bahagia juga. Dan akhirnya dari sini tuh kayak banyak banget yang Tuhan singkapkan juga. Kayak yang pertama mungkin dulu aku tuh kalau saat teduh itu mungkin bolong-bolong, kayak capek itu nggak saat teduh. Terus kayak doa itu ya kalau inget doa gitu. Tapi dari sini tuh aku lebih kayak aku pengen deket nih sama Tuhan gitu. Bukan karena pengen dapat mujizatnya, bukan. Tapi saat ada masalah itu, kalau aku deket sama Tuhan tuh, kita tuh nggak stres berat gitu loh. Kita tuh ngerasa kayak, oke, aku masih punya jawaban di depan sana. Mungkin jawabannya belum aku pegang sekarang. Belum aku dengar sekarang, belum aku lihat sekarang. Tapi aku punya satu pegangan, satu tiang atau satu fondasi yang bisa aku pegang, yang bisa aku erat gitu ya kan, bisa aku peluk bahwa aku pasti punya sebuah jawaban di kemudian hari kayak gitu. Yes. Jadi kalau dibilang bersyukur itu sangat penting sih. Kalau kita nggak bersyukur itu sebenarnya yang rugi itu kita sendiri, yang rugi itu diri kita sendiri gitu. Kenapa aku bisa bilang diri kita sendiri yang rugi? Yang pertama, kalau kita bersungguh-sungguh itu ya ada pasti stres. Yang kedua, kita nggak bisa mikir solusi yang benar itu kayak gimana. Yes. Gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk bersyukur dan menerima kondisi, pasti yang alhasil tuh kayak kita stres itu nggak berat gitu. Mungkin kepikiran iya, tapi nggak sampai stres. Dan kita masih bisa ngerasain yang namanya kasih Tuhan, berkat Tuhan gitu. Dan aku selalu juga berpikiran kayak gini, mungkin banyak ya dari kita yang kadang ngerasa, mungkin kayak gini, hal yang paling simpel, dulu kita sebelum pandemi ini gitu ya, kita diberkati Tuhan itu dikasih satu hari 100.000 misalnya. Dan pada saat pandemi ini Tuhan itu cuma kasih kita 10.000, istilahnya kayak gitu ya kan. Nah, dari situ kita tetap harus bersyukur. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Banyak orang-orang di luar sana gitu ya, yang masih susah cari uang, yang mereka susah hidupin keluarga mereka, atau mungkin beberapa orang yang harus mengalami penyakit COVID ini, yang harus dirawat di rumah sakit, atau yang harus kolaps juga bisnisnya gitu. Banyak banget di luar sana sebenarnya orang-orang yang lebih susah dibanding kita gitu. Tapi kalau kita membandingkan kita dengan teman-teman kita yang kayak, oh kayaknya tuh enak banget ya, kayak stabil banget ya hidupnya, kayak
hidupnya tuh kayak nggak ada lika-liku. Sebenarnya itu setiap orang tuh pasti memiliki lika-liku hidup lah. Seenak Yes. apapun, setinggi apapun orang tuh mereka pasti punya namanya masalah. Tapi balik lagi, masalah ada itu bisa dihadapi atau tidak itu tergantung respon kita juga. Kalau kita kayak mengalami semua masalah terus kita kayak depresi dulu atau kita lebih kayak memperangi diri sendiri dulu, otomatis yang ada di benak kita kayak aduh Tuhan ini nggak ada gitu. Karena apa? Kita mengandalkan pemikiran kita sendiri gitu. Kita tidak mengandalkan pemikiran Tuhan. Coba deh kalau kita balik lagi tanya, Tuhan kenapa ya aku hari ini kok cuma kasih 10.000? Padahal aku butuh loh Tuhan 20.000 hari ini. Bisa tak Tuhan berkati aku besok 20.000 kayak gitu. Nah otomatis kita juga lebih lebih tenang, lebih ngerasain yang namanya damai kayak gitu. Karena kita dari awal sudah tidak bersungut-sungut kayak gitu. Jadi kadang itu yang kita lupa itu bersyukurnya dulu, tapi lebih ke arah yang menghujat dulu sih. Duh Tuhan, aku ki butuh ini gitu. Padahal Tuhan tahu sebenarnya kita nggak butuh, misalnya cewek-cewek gitu ya biasanya ya kan. Tuhan, aku pengen beli tas warna pink, warna kuning, warna hijau, warna hitam gitu ya. Berkata aku Tuhan, gitu. Aku butuh ini pengeluaran itu beli tas 1 juta gitu. Tapi Tuhan tuh bilang loh, kamu tuh sebenarnya pengeluaranmu tuh cuma 300.000 misalnya, nggak sampai 1 juta gitu. Nah, itu balik lagi ya, itu bukan karena Tuhan gak mendengar doa kita, tapi Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan gitu. Tapi kadang kita sebut yang kayak lebih serakah gitu. Wes ada warna hitam, pengen hijau, kuning, hijau ya gitu kan. Jadi kadang itu pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh yang menghambat kita sih sebenarnya gitu sih. Iya. Wow. Nah, kalau pengen sudah dapat item, pengen warna lain, jadi buka toko tas aja, wis. Nggak usah dipakai. Menghasilkan berkat juga ya. Iya. Nah, jadi yang dapat kita pelajari ya, yang kata Alda katakan juga, seringkali kita melihat orang lain itu lebih enak dari kita, padahal mereka juga mengalami pergumulannya sendiri-sendiri. Mulai mungkin ya, ada teman-teman juga saat ini, janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Rumput tetangga memang bisa jadi lebih hijau, tetapi rumput kita nggak akan lebih hijau jika kita nggak fokus pada diri kita. Kita nggak akan bisa, kita nggak berserah sama Tuhan, kita nggak berusaha, bagaimana rumput kita akan bisa lebih hijau kalau kita cuma banding-bandingkan dengan rumput tetangga. Jadi ya, apapun masalahnya, tetaplah berusaha dan berdoa. Ora et labora. Tuhan pasti buka jalannya. Okay. Pasti. Yes. Ya. Nah, kedepannya ini ada apa? Kan sudah mengalami banyak sekali ya, pergumulan, banyak sekali proses yang Tuhan izinkan ya. Nah, kedepannya ini nanti apa yang ingin Alda kerjakan mungkin dalam pelayanan mungkin ya? Ya sih, aku lebih pengen menceritakan gitu ya, banyak kesaksian-kesaksian hidup yang aku harus bagikan ke orang gitu. Mungkin banyak banget ya kan, kayak aku misalnya pergi nih pelayanan ke sesuatu tempat gitu biasanya. Banyak dari sana yang kayak ngerasa, aduh enak ya jadi TC. Biasanya tuh banyak yang bilang seperti itu sih. Enak pun ya jadi TC gitu. Jadi kita itu nggak enak gitu. Padahal jadi aku belum tentu juga sedamai jadi mereka gitu. Karena benar yang tadi, rumput tetangga memang lebih hijau, tapi kita itu nggak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Karena kita memang ini orang yang berbeda gitu. Sangat-sangat berbeda. Karena Tuhan juga memberi kita talenta yang berbeda-beda gitu. Kalau kita membandingkan diri kita, alhasil itu juga menghambat kita untuk maju ke depan. Karena apa? Istilahnya itu juga membuat kita tuh iri gitu, iri terhadap orang lain gitu. Pasti akan timbul rasa iri gitu. Aku pun pernah merasakan hal yang kayak gitu. Wah enak ya kok jadi dia gitu. Enak banget ya wes inilah ini itu gitu. Dan itu membuat aku menghambat diri aku sendiri gitu. Tanpa aku sadari itu akhirnya membuat aku tuh iri dengan berkat orang lain dan tidak mensyukuri apa yang sudah aku terima gitu. Padahal kalau diingat-ingat gitu ya, aduh ternyata banyak banget ya yang Tuhan itu lakukan gitu di kehidupanku gini. Gitu sih. Jadi kalau untuk kedepannya mau apa, pasti aku pengen lebih lagi melayani gitu kan. Nggak cuma melayani saya di gereja, tapi ke tempat-tempat lain juga kayak gitu. Mungkin ketemu orang gitu ya, dimana aku pengen men-sharingkan lah kisah-kisah yang aku alami sama Tuhan kayak gitu. Ternyata Tuhan itu memang ada gitu, bukan Tuhan nggak ada gitu. Tuhan tuh ada, cuman kadang kita yang tidak meresponi kehadiran Tuhan. Kayak yes. Termasuk sharing di IG Live malam ini ya.
Iya, iya. buat kesaksian. Ya, ya. Iya, Nah, betul. ah, apa yang membuat Alda berani untuk bersaksi seperti ini? Kan sebagian besar kita, terutama anak-anak muda juga ya. Nah, ini kan kadang malu-malu, kadang, aduh, aku mau bersaksi apa ya? Ya kalau ada yang dengerin, kalau enggak gimana? Nah, ini apa yang membuat Alda berani untuk bersaksi seperti ini? Oke, yang pertama itu menurutku bersaksi itu harus ya, karena Yes. Tuhan itu istilahnya kan memberi kita itu keajaiban gitu. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang ngerasa kayak hidup itu nggak adil. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang ngerasa Tuhan itu nggak membela aku gitu. Mungkin ada beberapa orang ngerasa aku ini sakit sendiri, aku ini sedih sendiri. Padahal tanpa mereka sadari ya orang-orang yang mereka lihat enak itu mereka juga punya sebuah masalah yang mereka harus hadapi gitu. Dan kenapa aku berani untuk men-sharingkan ini ya untuk itu, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, di masa-masa orang ngerasa aduh hidup itu susah, hidup itu jenuh, bahkan nggak sedikit orang yang mikir mending enak dipanggil aja gitu, enak Iya. dipanggil Tuhan lah, ada yang berpikiran untuk mending bunuh diri lah dan lain segala hal gitu. Aku mau men-sharingkan ini untuk memberikan kekuatan juga untuk orang-orang di luar sana gitu yang mungkin mereka ngerasa aku ini sakit sendiri. No, semua orang tuh pernah ngerasain sakit gitu, Yes. tapi semua orang tuh berusaha untuk apa ya, istilahnya tuh membalut rasa sakitnya itu gitu loh, kayak gitu sih. Iya, iya. Oke, Oh ini ya, jadi jangan malu untuk bersaksi. Uh, aku yes. aku juga punya prinsip seperti ini sih. Saat aku bersaksi mungkin nggak ada orang yang dengerin, it's okay, nggak masalah. Tapi pasti dari satu dua kata aku tuh mungkin nyantol di mereka gitu. Mungkin mereka ngalamin masalah, mungkin mereka pernah bilang, ternyata dulu Alda itu juga pernah ngalamin ya, aku alamin gitu. Jadi mungkin akhirnya mereka kayak merasa oke, lebih kuat nih, lebih memiliki pengharapan yang lebih dahsyat lagi sama Tuhan kayak gitu. Supaya mereka nggak gampang juga terombang-ambing gitu sih. Yes. Ya, itu jadi jangan malu untuk bersaksi ya. Ya, Ya, terutama untuk Tuhan Yesus. Nah, betul. ya, ini ada yang tanya ini dari Sevan. Melayani apa Alda di gereja? Lagi pelayanan di Jadi gereja atau enggak ini? kalau sekarang udah enggak sih. Jadi sebenarnya itu dari awal itu aku lebih bukan dari awal tuh bukan nggak tertarik untuk melayani di mimbar ya, enggak sih. Cuman lebih tertarik untuk pelayanan ke luar gereja. Jadi kayak pelayanan misi gitu. Misi. Nah, jadi sebelum pandemi ini aku biasa itu pelayanan juga ke ngajar ke anak-anak jalanan kayak gitu, terus ke anak-anak pang yang sudah bertobat kayak gitu sih, ngajarin mereka keterampilan juga kayak make up, jahit, karena aku bisa make up dan jahit juga. Jadi aku ngajarin mereka. Terus untuk di bidang juga pelajaran mereka gitu, biasa aku juga bantu ngerjain PR dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gini masa-masa pandemi gini biasanya kan sekolah nih online. Ya. Nah, jadi biasa ada beberapa anak juga yang tanya ke aku via WhatsApp gitu. Tanya ini gimana ya Ceng ngerjainnya apa segala macam kayak gitu sih. Jadi sebelum pandemi ini memang aku vakum pelayanan di gereja karena waktu pada saat itu aku lebih karena pelayanan di gereja itu biasanya Sabtu dan Minggu. Nah, aku biasa bisanya itu ke mereka itu ngajarinnya hari Sabtu sore dan Minggu pagi sampai sore kayak gitu sih. Oh ya. Berarti bentrok gitu ya. Jadi lebih. Iya, betul bentrok dan aku harus milih mau yang mana nih gitu. Iya. Karena ya, aku percaya juga sih ada beberapa orang yang terpanggil untuk melayani di mimbar gitu, jadi worship leader. Itu kan juga bagus banget gitu ya, untuk jadi choir juga dan lain sebagainya. Dan aku merasa bahwa aku ini terpanggil untuk melayani di luar gereja kayak gitu sih. Tapi nggak ada keinginan untuk jadi pelayanan di mimbar itu. Jadi worship leader atau pengkhotbah bahkan. Kalau untuk sekarang sih aku lebih pengennya ya tadi sih pelayanan misi dulu ke luar gereja kayak gitu sih. Karena Yes, aku yes. memang pengennya di sana sih. Tapi nggak Nah, tahu ya ke depannya seperti apa. nah, tadi ngomong-ngomong Alda sering nyebut apa seperti panggilan Tuhan melayani misi. Nah, ya ada yang meneguhkan nggak? Mungkin dari temen, ya udah ayo pelayanan misi bareng atau dari keluarga, oke lah pelayanan misi. Terlebih Alda kan seorang cewek ya, terlebih melayani di apa anak-anak jalanan, ngajar di anak-anak jalanan ini kan harus butuh apa ya approval dari orang tua juga ya. Nah ini apakah ada petunjuk dari Tuhan seperti itu?
Jadi gini sih, awal mula aku ini kan dari pelayanan mimbar itu dari aku kelas 6 SD ya. Aku kelas 6 SD itu aku udah pelayanan di mimbar sih, gitu. Wah, Sampai aku lulus sekolah gitu. Nah, akhirnya setelah aku lulus sekolah itu ada beberapa teman yang ngajak, Alda, ayo kita pelayanan yuk. Waktu itu kalau nggak salah kita perginya ke panti gitu kok. Ke panti cuma bagiin makanan, snack-snack gitu. Tapi pada saat bagiin makanan dan snack-snack itu tuh aku kayak ngerasa aduh happy banget gitu yang aku belum pernah dapetin nih dalam pelayanan dari kelas 6 SD sampai lulus sekolah itu aku belum pernah ngerasain sehappy itu, sedamai itu gitu. Dan aku berdoa pada saat itu sama Tuhan, Tuhan tolong nih kasih aku kerucut nih, aku ini maksudnya mau dibawa kemana pelayanannya kayak gitu. Dan puji Tuhan akhirnya itu tersingkap satu-satu gitu. Kalau orang tua sih bebas ya, mau pelayanan di mimbar boleh, mau di luar gereja boleh, yang penting harus melayani. Itu kalau orang tua ada sih. yes. Jadi tidak pernah membatasi kayak udahlah pelayanan mimbar aja, nggak pernah. Atau kayak udahlah nggak usah pelayanan mimbar juga nggak. Nah mereka selalu mensupport ya apapun yang aku lakukan selagi itu memang positif kayak gitu. Nah pada saat itu juga aku ketemu sama diaken yang dia bisa bernubuat sih. Dan dia bilang bahwa sebenarnya aku ini bisa sih di mimbar juga bisa. Cuman pasti harus aku pilih ya karena bentrok ya, nggak Iya. mungkin dua-duanya masa ya tak gelap atau mungkin kok mau satu deh hari orang lari kabur jadi lah yang kan ya separuh ya kan nggak bayang sampai gitu ya. Akhirnya aku memutuskan oke nih aku pelayanan di misi tapi si diakennya ini yang bisa melihat ke depan itu dia bicara sih bahwa aku bisa apa ya maksudnya bisa mengembangkan pelayanan misiku gitu sih. Dan pada saat itu aku kayak memberanikan diri sendiri ya. Aku waktu itu nggak kepikiran ngajak temen, ngajak siapa-siapa sih gitu kan. Jadi pokoknya aku dateng nih ke satu panti itu, nyerahin proposal aja. Aku bilang, Pak saya mau nih ngajar di sini, tapi saya tuh cuma mintanya make up tok gitu. Hal yang lainnya nggak bisa gitu. Ya, terus bapaknya bilang, oke ini tuh harus kan ada persyaratannya tuh kalau mau ngajar di panti nggak segampang langsung naruh proposal Iya. langsung gitu. Ya kan? Terus akhirnya oh ya udah oke gitu. Nanti saya panggil ya gitu. Terus nggak dipanggil-panggil tuh kayak ngerasa aduh berarti ini bukan jawaban yang tepat gitu. Pada saat itu mikirnya tuh kayak gitu. Iya. Nah akhirnya aku itu tergabung waktu itu ya ikut salah satu komunitas rohani gitu. Itu juga ada kayak pelayanan jangkauan misi gitu. Dan di situ aku kayak dapet channel-channel baru kayak oh ternyata itu ngajar itu nggak harus melulu masuk ke panti, bisa masuk ke yayasan kayak gitu, langsung ke yayasannya kayak gitu. Dan waktu itu aku juga nyerahin proposal juga, langsung naruh gitu, nggak ada pengen langsung cepet dipanggil apa enggak. Ternyata dipanggil dan dua-duanya langsung dipanggil juga pada saat yang Wah, sama gitu kan. Dan akhirnya aku puji Tuhan banget dong, berarti secara nggak langsung aku berpikiran oh ternyata jalanku dimulus nih sama Tuhan gitu yes. ya kan. Terus akhirnya aku mulai nih pelayanan ngajar gitu, hari pertama hari kedua happy banget gitu. Terus akhirnya aku ini punya teman-teman juga ya yang aku nggak pernah ajak mereka untuk ikut aku melayani gitu, aku ngajar di sini ikut nggak, aku nggak pernah ajak mereka, tapi mereka berinisiatif Alda aku boleh nggak ikut, aku boleh nggak join, lihat kamu aja nih ngajar kayak gitu. Dan puji Tuhan entah ada apa gitu ya, teman-temanku langsung pada itu bilang oke kita gabung aja jadi satu. Kan teman aku tuh ada yang chef juga, mereka masak, mereka mau Yes. ngajarin anak-anak untuk masak. Terus teman aku juga ada yang kuliah IT dan mereka puji Tuhan juga mau membantu anak-anak yang mau belajar IT kayak gitu. Terus juga ada temanku yang pintar bahasa juga, itu juga puji Tuhan mereka mau untuk mengajar anak-anak seperti itu kayak gitu. Karena gini ya, sebenarnya banyak banget anak-anak di Indonesia ini yang cukup-cukup pinter ya, cukup-cukup cerdas. Mungkin Yes. beberapa dari mereka tidak seberuntung aku. Misalnya mereka ada talenta make up nih, mereka mau kursus mau jadi mua. Mereka tidak seberuntung aku gitu untuk kursus gitu. Dan aku cuma bisa membantu mereka dengan cara aku memberi ilmu kayak gitu sih. Jadi ya puji Tuhan banget, aku ngerasa kayak bukan aku kayak seneng banget kayak wow ternyata hidupku berdampak, bukan kayak gitu ya, tapi aku Iya, lebih iya. kayak seneng banget bisa membagi atau apa ya memberikan diri gitu ya untuk membantu mereka kayak gitu. Dan puji Tuhan dari situ
ditanyain lagi, Alda bisa nggak bantu untuk ini kesehatan kayak gitu. Aku bilang, aduh gimana ya nggak bisa, takut suntik salah gitu. Akhirnya aku cuman belajar kayak nulis tensinya kayak gitu. Terus akhirnya aku juga coba mengundang orang-orang ya di sekeliling panti itu tadi untuk ikut, siapa yang mau ikut belajar make up kayak gitu, belajar masak dan lain sebagainya. Dan itu puji Tuhan, dari yang awal aku ngajar itu sekitar 40 orang dan akhirnya setelah itu langsung nambah jadi 85 orang gitu ya. Wow. Sampai heran-heran gitu, waduh kok banyak banget gitu ya. Langsung bingung kan, aduh ini bahan make upnya gimana segala macam gitu kan. Ternyata puji Tuhan gitu ya, tiba-tiba itu ada salah satu brand make up yang mereka mau menyumbang kita gitu untuk ngasihin make up, dan make upnya itu benar-benar yang bagus-bagus ya, bukan yang mau expired atau segala macam gitu. Dan ya itu aku kayak aduh Tuhan terima kasih banget gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ya ini jalannya Tuhan juga gitu loh. Aku dipermudah gitu loh. Amin. Karena nggak berdoa Tuhan, kalau memang ini rencananya ya coba diluruskan kayak gitu. Kalau memang belum rencananya ya coba hentikan. Dan pada saat itu langsung disingkapkan satu-satu kayak gitu sih. Wah, luar biasa ya. Nah, ini boleh tahu pelayanannya individu sendiri atau ada sebuah ministrinya yang Alda jalankan? Kita by individu sih, sesuai nama pribadi masing-masing kayak gitu. Oh iya, iya. Nah, nggak ada keinginan untuk sekolah teologi atau? Waduh. Kalau itu sih no comment ya. Cuman karena menurut aku sih kalau orang-orang yang sekolah teologi menjadi sebuah pendeta itu kan pasti juga memiliki panggilan sendiri ya. Menurutku panggilan ya melayani dan mengajar ini cukup. Makasih Tuhan. Sudah terima kasih gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau untuk sana sih belum. Iya. Ya mungkin nanti kalau Tuhan arahkan ke sana kan harus ngikut kan. Waduh, ya nanti kalau Tuhan mengarahkan ke sana ya baru ada pembicaraan lagi ya. Kalau untuk sekarang masih belum. Oh iya ya, fokus pada panggilan saat ini ya. Ya, betul. Ya. Mungkin ada kejadian yang apa ya, terkesan atau lucu atau yang membuat terharu saat melayani misi itu. Ada nggak? Ada sih banyak gitu ya. Dari awal ya aku cerita mungkin aku kurang bersyukur gitu. Dan pada saat itu aku inget nih ada salah satu anak jalanan ya yang dari awal tuh mereka nggak tahu orang tuanya siapa kayak gitu. Ini benar-benar ditaruh di jalan gitu, anak jalanan, benar-benar anak jalanan yang benar-benar langsung diambil dari jalanan gitu ya. Dia cuma bilang kayak gini sama aku waktu itu, Cek, Tuhan Yesus tuh baik banget ya gitu loh. Kenapa gitu kan? Aku tuh masih bisa dikasih hidup sekarang gitu. Aku di sini tuh setiap hari kan dia jual koran gitu ya kan, dan itu penghasilannya 20.000. Wow, besar banget kan 20.000 Iya. gitu. Aku sampai mikir banget gitu kan, wih 20.000 ya dia bilang besar gitu loh. Menurutku kan 20.000 ya makan nasi campur sekali entek kan ya. Iya. Makan nasi campur sekali boy gak iso gitu. Oh, ternyata mereka bilang itu banyak banget gitu. Dan itu membuat aku bersyukur banget sih sampai sekarang gitu. Dan aku juga bersyukur banget gitu, aku punya teman-teman juga yang mereka memiliki hati juga ya untuk mengajar ke anak-anak jalanan gitu. Karena kan nggak semua orang itu punya waktu ya, tapi mereka berusaha meluangkan waktu, dan menurutku itu sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan banget sih aku punya dikelilingi orang-orang yang luar biasa juga kayak gitu. Nah, dari sekian perjalanan kehidupannya Alda ya, apa yang dapat Alda kisahkan, mungkin pelajaran yang begitu Alda dapatkan yang bisa menjadi pegangan bagi kita semua supaya kedepannya kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri tapi bisa menjadi berkat. Apa yang dapat Alda sampaikan? Oke. Jadi gini, yang pertama tentuin dulu gitu, kita ini hidup mau jadi berkat itu di bidang apa, karena hidup menjadi berkat itu banyak banget ya kan versinya gitu. Jadi harus tentuin dulu nih, panggilanku itu menjadi berkat di mana. Itu yang pertama harus dicariin tahu sih. Tuhan itu mau bawa aku itu kemana? Mau Tuhan bawa aku jadi pendeta mungkin, mau Tuhan bawa aku jadi pelayanan misi, atau Tuhan mau jadi membawa aku menjadi pembisnis misalnya kayak gitu. Jadi harus tahu hidup jadi berkat itu setiap orang tuh macam-macam, beda-beda. Harus tentuin dulu Tuhan itu mau taruh aku di mana kayak gitu.
Terus yang kedua, pastiin saat kita sudah tahu nih, oh ternyata kayak aku nih yang salah, Tuhan tuh pengen aku melayani di bidang misi. Aku harus mematenkan diri aku bahwa pelayanan misi itu enggak dibilang susah ya enggak, dibilang gampang juga enggak. Gitu. Yes. Jadi nggak boleh yang namanya itu cuman berapi-api di awal, tiba-tiba kendor. Gitu. Aku harus mematenkan diriku sampai benar-benar tahu, oh satu titik gitu. Aku harus tahu nih saat aku down gitu. Aku harus punya semangat lagi supaya aku bangkit, supaya aku bisa kuat lagi nih untuk pelayanan kayak gitu. Jadi ngecas diri juga. Jadi harus tahu mampunya kita itu sampai di mana gitu. Jangan sampai kita ini sebenarnya sama kayak aku sama Tuhan. Aku dikasih tahu sama Tuhan, ada kamu ngajar 3 anak dulu ya. Tiba-tiba aku kayak ngundang langsung 1 kampung gitu. Terus aku mau ngajar, aku dikasih perintah Tuhan ngajar. Ini nggak salah gitu. Jadi kita harus tahu dulu mampunya kita gitu kan. Nah ya kaget gitu ya, moro-moro misalnya aku tidur. Terus Tuhan bilang, ada kamu ngajar gitu. Oke Tuhan, ngajar. Aku langsung besok datang ke Pati. Pak, tolong kumpulkan 100 jiwa saya mau ngajar. Nah, itu salah gitu kan. Luar biasa hebat kayak gitu. Jadi tertarik juga sekuat apa diri kita gitu, semampu apa diri kita. Terus yang ketiga, kalau kita ngerasa oke nih aku mampu untuk ngajar 50 orang kayak gitu. Nah, ternyata ini masih baru 40, ya udah jalanin 40 dulu ini sampai benar-benar mateng, sampai benar-benar kita bisa apa ya berdampak buat mereka 40 ini gitu. Karena yang dinamakan hidup berdampak itu menyeluruh ya. Jadi bukan karena cuman 1 orang gitu terus kita sharing gitu terus dia bilang kayak wah tuh hebat ya gitu Tuhan tuh bukan kayak gitu ya 1 orang ya percuma ya. Tapi kan menyeluruh gitu, harus menyeluruh, itu harus diingat juga gitu. Jadi nggak bisa up and down. Jadi yang up and down tuh pasti sih, cuman jangan sampai yang terlalu berlarut-larut kayak gitu. Terus habis itu setelah kita tahu kita mampu sampai seberapa gitu, terus yang keempat yang paling terakhir tuh menurutku ini yang paling penting sih, tentuin bahwa kita ini memang dipilih langsung gitu ya oleh Tuhan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ada beberapa orang juga, mungkin dulu aku juga salah ya menamai pilihan gitu. Pilihan itu misal contoh kayak gini, aku ini berteman sama 10 orang, 10 orang ini harus milih aku. Padahal no, bukan seperti itu pilihan gitu. Orang pilihan itu adalah di mana saat kita itu tidak diterima karena kita tidak diterima gitu ya oleh sekeliling kita misalnya karena mungkin kita menyebarkan kesaksian kayak gitu, tapi orang pilihan itu tetap teguh menghadapi itu semua gitu. Nah, kenapa bisa disebut orang pilihan? Kalau aku berteman sama orang baik, aku bukan orang pilihan Tuhan. Kenapa? Semuanya rata sama baik. Tapi pada saat kita berada di situasi yang tidak baik gitu kan, tapi kita berusaha untuk membangun kebaikan, berusaha untuk membantu mereka mengalami kasih Tuhan, itu baru disebut orang pilihan gitu loh. Jadi di mana kegelapan itu ada, harusnya kita berusaha ada di sana, tapi tidak apa ya, kita harus teguh juga gitu aja sampai kita jadi gelap gitu ya, petengnya tambah kasih gitu. Kok saya gitu, kok gak kayak kan, bingung kan Yesus bingung kan kayak gitu. Jadi harus benar-benar tahu juga gitu. Kita itu harus sekuat itu gitu loh, karena nggak gampang gitu. Yes. Menyebarkan kasih Tuhan itu kelihatannya gampang gitu ya, kayak nyebut Yesus gitu, nggak gampang karena nggak semua orang itu memiliki pikiran yang positif. Bisa juga kayak sok suci Cak Alda ini kan kayak gitu katanya, atau kayak apa sih Alda ini bahas-bahas Tuhan Yesus gitu, karena nggak semua orang mau menerima itu. Tapi ya gitu, yang dinamakan kita pilihan itu tidak terlihat apa ya, kayak harus menonjol tuh enggak. Orang pilihan itu tidak harus selalu menonjol di awal gitu, bisa juga dia menonjolnya di ending. Mungkin aku sharing kesaksian kayak gini mungkin nggak nyaut gitu ke teman-teman gitu, tapi mungkin pada teman-teman mengalami musibah itu nyaut. Nah itu juga menjadi simbol bahwa ya itu hidupku berdampak, hidupku menjadi berkat kayak gitu sih. Jadi harus nentuin itu tadi sih. Jadi jangan sampai goyang gitu ya loh. Aku ini Tuhan nggak yo, ibarat aku ini milih diriku dewe. Ternyata Tuhan ini nggak milih aku milih diriku dewe ya kan, itu kan kaget. Iya. Oke, ya tetap jangan ketika kita ada di dalam lingkungan yang gelap, jangan terpengaruh kita jadi gelap ya. Tapi kan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jangan sampai terangmu tertutup oleh kegelapan, jadi gelap. Iya, pergi dari Tuhan kan, kita terhilang dari Tuhan malah berbahaya itu ya. Oke. Iya. Wah, tak terasa ini Alda, tinggal 3 menit.
Cepet banget ya. Ngomong kebaikan Tuhan itu ya ampun cepet Iya, banget ya. cepet. Nggak kerasa gitu. Oke, ya. Tak kasih kesimpulannya yang aku dapatkan dari kisahnya Alda. Yang pertama tadi, sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dari masalah, dari sakit penyakit, dari apapun yang kita alami, Tuhan kita lebih besar. Tetap fokus saja pada Tuhan. Jangan kita bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, tapi responilah. Jangan responnya jangan bertanya Tuhan apakah ada, tetapi responilah, jalani aja dengan dengan hati yang berfokus pada Tuhan, jangan berfokus pada masalah. Itu yang pertama. Terus ketika kita menghadapi masalah, kita harus berdoa, berusaha, dan berserah. Ketika kita berserah, Tuhan akan turun tangan menolong kita, membawa kita kepada kemenangan. Ya, itu. Dan yang terakhir, ketika kita hidup di dunia ini, jadilah garam dan terang dimanapun kita berada. Layanilah sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Yes, luar biasa malam hari ini. Thank you sudah bisa join malam hari ini, sharingnya luar biasa. Kiranya bisa memberkati kita semua. Beri kesempatan juga untuk menceritakan ini semua. Ya, terima kasih. Ya, ini ditutup dalam doa aja ya. Ya. Alda atau Koko yang doa? Bebas. Ya, Alda aja nggak apa. Tinggal 1 menit nih. Ya, ya. Ya, oke. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Bukan suatu kebetulan Tuhan kami dapat berkumpul mendengarkan kesaksian hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami mendapatkan satu perintah, satu pesan dari-Mu yang tidak bisa kami dengarkan mungkin secara langsung Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, tolong Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang belum beruntung, teman-teman kami mungkin yang sedang sakit saat ini, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka Tuhan, karena Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Amen. Engkau mampu menyembuhkan mereka Bapa. Ampunilah dosa kami Tuhan, jadikanlah kami ini berkat bagi orang lain Tuhan, jadikanlah kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami semakin hari kami semakin berserah penuh kepada-Mu, mengandalkan-Mu, bukan mengandalkan apa yang kami miliki Tuhan. Yes. Ajarkan kami Tuhan semakin hari semakin rendah hati Tuhan, tidak sombong, tidak iri pada orang lain Bapa. Ajarkan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ajarkan kami semakin hari semakin ingin memberi diri kami untuk menjadi berkat bagi orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you.